Salam, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, khususnya Jemaat GKE Galilea. Layaklah kita bersuka cita karena kita kembali bersekutu bersama secara virtual pada saat ini melalui ibadah online Majelis Jemaat GKE Galilea. Ibadah Minggu 30 Agustus 2020 ini menggunakan liturgi Minggu bentuk kelima. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Piksani, didampingi oleh Nyonya Suliansi Leharvim yang bertugas salam presbiter dan pembaca Alkitab, dan saya Nyonya Antika Gerhard J. Udas sebagai liturgos. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita awali ibadah kita ini dengan mengangkat pujian kita nyanyikan PKJ nomor 219, di saat ini ku angkat tembang. Saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, padanya. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, ya Tuhan. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Panggilan beribadah.
Beribadahlah kepada Tuhan demi kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Bersukacitalah dan bersoraklah. Tuhanlah Allah. Bersyukurlah di hadapan Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhanlah itu baik. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Doa pengakuan dosa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami terlalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau suci, mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah, jemaat diundang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Pembacaan hukum Tuhan. Dengarkanlah akan hukum Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian kita menyanyi dari kidung pujian Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini.
kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Pembacaan Alkitab kita pada ibadah minggu ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-15. Yang demikian bunyinya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan,
orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16a. Menyambut pembacaan Alkitab tadi, kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 427, Ku Suka Menuturkan. Semua padamu.
Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28, kita berdoa memohon bimbingan dari kuasa Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, pada saat ini Tuhan, kami siap untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu saat ini. Baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan dan sidang jemaat-Mu yang akan mendengar. Sehingga kami akan bertumbuh bersama dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Jauhkan kuasa kegelapan yang dapat mengganggu kami dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membaca firman Tuhan. Berbunyi demikian, dan dalam perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dan juga jemaat yang mengasihi Tuhan. Nas yang diperhadapkan bagi kita pada minggu hari ini merupakan kelanjutan dari nas pada minggu kemarin. Kalau kita masih ingat nas pada minggu kemarin tentang pengakuan Petrus mengenai siapa itu Yesus. Dan pada hari ini ayat yang ke-21
mengatakan bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Kata sejak waktu itu menunjukkan kepada setelah pengakuan Petrus tentang siapa Yesus. Dalam bagian nas kita pada minggu kemarin, yaitu dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-16 itu. Setelah Simon Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya Petrus sudah memiliki pengenalan akan diri Yesus sebagai Mesias. Maka dalam nas hari ini Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi ke Yerusalem untuk menunaikan atau melaksanakan tugas dan misi yang ada dalam dirinya sebagai seorang Mesias. Tetapi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, reaksi yang muncul dari diri Petrus ketika Yesus menyampaikan hal itu dalam bagian ayat yang ke-21 itu, dan respon Petrus dalam bagian ayat yang ke-22, ia menarik Yesus dan ia menegur Yesus. Bahkan ia mengatakan bahwa Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Walaupun dalam bagian perikop sebelumnya bahwa Petrus mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi dalam bagian nas ini kita melihat bagaimana pemahaman Petrus tentang Mesias itu. Ia belum sepenuhnya menyadari bahwa Yesus sebagai seorang Mesias, ia memiliki misi yang besar yang harus ia jalani dan yang harus ia lakukan. Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi Petrus menggunakan akal pikirannya sebagai manusia, dengan kemauannya sebagai manusia. Satu sisi ia sangat mengasihi Yesus dan ia sangat mengagumkan tokoh Yesus. Oleh sebab itu ia ingin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik dalam diri Yesus. Tetapi pada sisi yang lain, Petrus tidak menyadari bahwa ada misi yang harus dilakukan, yang diemban oleh Yesus ketika ia hadir di tengah manusia. Dan Yesus menjelaskan, menyampaikan hal itu dalam ayat yang ke-21. Bahwa di Yerusalem ia akan banyak menanggung penderitaan. Yang didapat dari pihak tua-tua, imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dengan keras Yesus menegur dan memarahi Petrus. Ia mengatakan, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sangat keras ketika Yesus menegur Petrus. Karena Petrus mengandalkan pikiran manusia. Ia tidak menggunakan hikmat yang dari Allah.
sehingga boleh dikatakan ia menghalangi misi yang harus dilakukan oleh Yesus. Dan bagian yang kedua dari nas ini adalah ketika Yesus menyatakan syarat untuk mengikut Dia. Sangat menarik Bapak Ibu Saudara, ada 3 syarat yang disampaikan oleh Yesus dalam bagian ayat yang ke-24 itu. Syarat yang pertama ialah ketika Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Jadi syarat pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri, melupakan kepentingan sendiri. Dan hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya akan kehendak Allah di dalam dirinya. Seperti yang Yesus lakukan. Melayani Yesus atau melayani Allah bukan berarti kita mencari kebanggaan untuk diri kita sendiri. Tetapi justru kita menyenangkan hati Tuhan dalam pelayanan kita. Sehingga hal ini dapat diwujudkan dalam sikap hidup. Tekad, komitmen yang ada dalam diri kita. Integritas kita sebagai orang percaya dan lain sebagainya. Itu yang harus ditonjolkan. Bukan keegoisan kita. Tetapi justru kerendahan hati kita untuk menyadari dan menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, masih dalam ayat yang ke-24. Setelah menyangkal diri, memikul salib. Memikul salib adalah lambang dari penderitaan yang dihadapi atau yang akan dijalani oleh umat Tuhan. Mengikut Yesus bukan berarti bahwa kita lepas dari setiap penderitaan. Mengikut Yesus bukan berarti bahwa kita selalu hidup senang, nyaman, selalu bersuka cita, tidak ada penderitaan. Syarat yang kedua ini ditegaskan adalah memikul salib. Bagaimana salib merupakan lambang dari sebuah penderitaan. Kita tahu Yesus sendiri yang anak Allah, ia pun rela menderita demi kita semua, demi dunia ini. Oleh sebab itu, apapun bentuk penderitaan yang kita hadapi di dalam dunia ini, mungkin penderitaan itu muncul karena resiko iman kita untuk mengikut Kristus. Pada daerah-daerah tertentu, hanya karena identitas sebagai pengikut Kristus, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh umat Allah. Tidak ada kebebasan atau kurangnya kebebasan untuk melakukan persekutuan. Itu pun adalah bentuk dari memikul salib. Oleh sebab itu, syarat yang kedua ini Yesus ingin mengatakan kepada kita adalah ketika kita ada di dalam dunia ini, maka kita akan diperhadapkan pada banyak pergumulan, banyak tantangan dan penderitaan dalam hidup kita. Tapi Yesus telah terlebih dahulu menderita karena dunia. Syarat yang ketiga, mengikut Dia. Karena setelah menyangkal diri, memikul salibnya, barulah Yesus mengatakan, dan mengikut aku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tokoh atau sosok Yesus adalah sosok yang sungguh menjadi teladan dalam kehidupan kita.
Ia memberikan teladan melalui kata dan tindakannya. Ia mengasihi dunia ini, bahkan ia memberikan dirinya sebagai wujud kasihnya kepada dunia ini. Nyawanya, darahnya yang tercurah di kayu salib, itu karena kasihnya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dari 3 syarat yang diajukan oleh Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena tema untuk bulan Agustus ini adalah berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berakar dengan kuat, yang percaya dengan sesungguhnya bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan juru selamat kita. Walaupun mungkin bisa jadi terkadang kita bisa menjadi seorang Petrus. Petrus mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi ia memahami konsep Mesias itu dalam pola pikirnya sebagai manusia dan juga orang Yahudi. Ia tidak memikirkan dari bahwa Mesias harus menderita dan ia harus memberikan nyawanya untuk memberikan keselamatan bagi dunia ini. Oleh sebab itu mari berakar dengan kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami berterima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kuasa firman Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang berakar dengan kuat dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami selalu percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini ya Bapa, dalam kerendahan hati kami menaikkan syafaat kami. Kami bawa dalam doa kami bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Dan yang masih dalam sukacita untuk dirgahayu negara kami yang ke-75 tahun. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, beserta seluruh para pemimpin kami. Baik presiden, wakil presiden, menteri, gubernur beserta seluruh jajarannya, bupati, camat, kepala desa, RT, dalam menjalani roda pemerintahan ini Bapa, supaya Tuhan memberkati dan memampukan mereka menjadi pemimpin yang berhikmat. Dan Tuhan juga melimpahi mereka dengan kesehatan dan sukacita dalam hidup mereka. Berkati juga orang-orang yang mendukung mereka dalam menjalani tugas dan tanggung jawab, baik keluarga mereka atau siapapun saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Gereja Tuhan yang ada di dalamnya pun kami menyerahkan untuk diberkati oleh Tuhan. Agar gereja Tuhan tetap dapat melakukan pekabaran Injil melalui para pekerja gereja Tuhan. Kami para pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pengurus-pengurus pada bidang kategorial. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di dalam diri pribadi kami masing-masing,
Sehingga dalam kerendahan hati kami melayani Tuhan dengan sukacita. Dan jemaat Tuhan diberkati. Ya Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi para orang tua kami dalam usia lanjut, para janda, duda, anak-anak terlantar, orang-orang sakit baik yang terbaring di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, mereka yang terpenjara, mereka yang berduka cita, mereka yang merasa sendiri dalam menjalani kehidupan ini, agar Tuhan senantiasa juga memberkati dan melindungi mereka. Tuhan menjadi pendamping yang setia bagi mereka, menguatkan, memulihkan, menghibur mereka. Sehingga mereka dapat merasakan kuasa Tuhan ada dalam hidup mereka. Saat ini juga bagi jemaat Tuhan yang bersuka cita karena pertambahan usia, baik kelahiran ataupun pernikahan. Sepanjang minggu ini ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang merayakan sukacita, kelahiran dan pernikahan. Tuhan memberkati mereka dalam harapan baru di pertambahan usia mereka, baik dalam kehidupan, usaha dan pekerjaan, rumah tangga, anak-anak, dan masa depan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Secara khusus seluruh sidang jemaat Tuhan di mana saja berada pada saat ini, Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Pada saat kami masih menghadapi masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, mungkin banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh semua orang dan jemaat Tuhan. Kiranya tangan Tuhan turut campur tangan, sehingga kami boleh melewati masa pandemi ini dengan baik. Bahkan kami boleh terhindar dari virus COVID-19 ini hanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mengawali minggu yang baru ini pun kami menyerahkan seluruh aktivitas dan pekerjaan kami dalam profesi kami yang berbeda-beda. Pada bidang usaha kami masing-masing, mari Bapa memberkati kami, sehingga kami dapat melakukan semuanya dengan baik, dan tentunya berkat Tuhan tersedia dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur dan syafaat kami saat ini Tuhan, yang kami naikkan di dalam Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Untuk warga Jemaat Galilea, persembahan ini dapat kita kumpulkan via transfer rekening Bank Pembangunan Kalteng atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Galilea, dan juga dapat dikumpulkan di kantor sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Galilea hari Selasa sampai dengan Sabtu pada jam kerja. Dengarlah nas pengantar persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai ia dimanapun ia berada. Pakai ia seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada hari ini karena saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Engkau sertai dan Engkau memberkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Kiranya juga Engkau memberkati mereka dalam keadaan lemah. Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selagi persembahan kita kumpulkan, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku terasa tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat saya undang untuk berdiri.
Mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Tibalah kita pada penghujung ibadah kita. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Allah telah menggenapi janji-Nya kepada kita dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia. Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara yang berada di sekitar kita. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dialah yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.